Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini, kita masih akan membahas tentang organel-organel sel, lebih tepatnya organel yang terdapat pada tumbuhan plastida, adik-adik. Plastida ini merupakan organel spesifik ya, yang seperti kakak katakan tadi, terdapat pada sel tumbuhan, adik-adik. Nantinya di dalam plastida ini terdapat zat pigmen ya. Nah, plastida ini adik-adik selain terdapat pada tumbuhan ya, plastida ini ternyata juga terdapat pada sel-sel alga, adik-adik. Seperti ini ya. Adapun ya, kalau dilihat dari pigmen yang disimpannya ya, kalau dilihat dari segi pigmen adik-adik ya, plastida ini ya, kakak akan bedakan ya. Yang pertama ya, itu adalah menjadi leukoplas ya. Kemudian yang kedua itu adalah kloroplas. Selanjutnya yang ketiga adik-adik itu adalah kromoplas. Nah, seperti ini adik-adik. Adapun kalau leukoplas adik-adik, dia ini tidak mengandung warna. Sedangkan kalau kloroplas adik-adik ya, di sini dia menghasilkan pigmen, di mana pigmen yang dihasilkannya itu dapat berupa pigmen hijau adik-adik ya. Pigmen hijau ini sering disebut dengan klorofil ya. Warna kuning ya, dimana kalau berwarna kuning ini disebut dengan xanthin. Dan selanjutnya ada pigmen yang berwarna kuning kemerah-merahan. Adapun pigmen yang berwarna kuning kemerah-merahan ini dinamakan dengan pigmen xanthofil adik-adik. Kromoplas ya, ini merupakan plastida yang banyak mengandung karoten adik-adik. Nah, ini adalah jenis plastida jika kita melihatnya dari segi ada tidaknya pigmen, dan kalaupun ada pigmen apa saja yang terkandung di dalamnya, maka dibedakan sekali lagi menjadi leukoplas, kloroplas, dan kromoplas adik-adik. Akan tetapi sekarang ya, kalau kita melihat dari segi fungsinya adik-adik ya, maka plastida ini secara garis besar itu adalah yang pertama itu ada amiloplas ya. Selanjutnya ada etioplas. Kemudian ada kromoplas. Selanjutnya ada elaioplas. Kemudian ada leukoplas. Dan yang terakhir adalah kloroplas adik-adik. Nah, seperti ini ya. Ini jika dilihat dari segi fungsinya. Jadi di sini ada 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini adik-adik. Adapun kalau kita melihat amiloplas ini adalah untuk menyimpan cairan. Jadi yang disimpan dalam bentuk cairan. Kalau yang etioplas adik-adik, di sini kloroplas ya, yang belum terkena cahaya. Jadi dia di sini belum ya terkena cahaya adik-adik. Nah, selanjutnya kromoplas ini adalah untuk sintesis dan menyimpan lemak adik-adik. Selanjutnya elaioplas ya, sama di sini dia juga untuk menyimpan lemak ya. Sedangkan leukoplas ya, dia di sini untuk sintesis monoterpen adik-adik.
Nah, biasanya monoterpen ini digunakan dengan asam lemak nanti untuk pertumbuhan sel tumbuhan seperti itu. Nah, untuk kloroplas tentu di sini digunakan untuk fotosintesis adik-adik. Nah, seperti ini. Demikian jenis-jenis plastida, penjelasan dari kakak jenis-jenis plastida yang terkait jika kita melihatnya. Yang pertama dari segi pigmen, kemudian yang kedua dari segi fungsi adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.